Waalaikumsalam. Pak Uci ya ini ya? Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah Iya, baik. sehat. Ibu, udah lama kita nggak pernah ketemu nih ya. Iya, apa kabar Pak Uci? Alhamdulillah Lagi sibuk sehat. apa? Biasa Bu, ngurusi anu anak-anak ini kegiatan di luar apa namanya pembelajaran. Biasa ngurusi anak-anak, kemudian ngurusi teman-teman yang ANBK seperti itu. Ya, Masya ini karena Allah. persiapan untuk selain SMP ya yang mengulang juga untuk anak-anak ANBK yang buat SD seperti itu gitu. Bu Berlimpah Titi, pahala ini. Insya Allah, amin amin. Amin, amin. Bu Titi, saya mohon izin ini, saya minta bantuan panjenengan untuk hari ini saya akan bersama Bu Rian. Kebetulan Bu Rian juga sudah hadir di ruangan virtual kita ini. Ya. Saya kepengen coaching nih bareng dia gitu. Saya mohon izin untuk menjadi pengamat begitu bagi kami. Wah, suatu kehormatan ini Pak Uci Yeah. menunjuk saya sebagai pengamat. Yeah. Iya. Begitu ya. Saya mohon bantuannya untuk penyelesaian tugas-tugas kita nih di guru Oh, penggerak iya. seperti itu. Yeah. Nggih, Begitu nggih, ya. nggih. Nih, Mungkin bisa dijelaskan Pak Uci, ini yeah. yang akan dikembangkan itu prinsip kompetensi inti dari coachingnya Pak Uci itu apa ini yang mau dikembangkan sama Pak Uci? Saya akan lebih ke coachingnya ke apa namanya untuk mengetahui masalah-masalah yang ada apa namanya ini katanya Bu Rian ini mau cerita dengan saya tentang permasalahannya ya kemudian siapa tahu kita bisa membantu nih dalam hal ini seperti itu Oh Bu iya. ya. Berarti arahannya kan mau present kehadirannya atau mendengarkan aktif atau yang mengajukan pertanyaan nanti ini yang berbobot itu Pak Uci yang mau dikembangkan. Saya lebih ke pertanyaan yang berbobot Bu. Nah gitu. Oh Ya iya, lebih ke apa namanya pertanyaan kita yang saya lebih mungkin ke diskusi oh ngobrol-ngobrol biasa aja gitu ya siapa iya tahu iya. saya bisa apa namanya membantu nih begitu ya Kak Bu Rian. Iya, betul Pak. Nih Bu Ya, Rian yeah. silahkan. Insya Allah saya akan ikut mengamati coaching Pak Uci dengan Burian ya. Semoga sukses. Silakan Pak Uci. Amin. Baik, terima kasih Bu Titi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Bu Rian? Sehat, sehat Pak. Iya. Sehat Pak Uci. Gimana nih kabarnya untuk sekolahnya tambah maju? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Iya. Ini lagi di suasana mana ini Bu? Kok pakai pakaiannya lengkap sekali? Iya Pak, kebetulan ini sedang ada kegiatan lomba tingkat 3, tingkat kuartir cabang Payumas dari hari Senin Pak. Saya sedang ada di sini seperti itu Pak. Oh gitu ya. Bu Rian, saya itu sebenarnya senang sekali bisa ngobrol dengan jenengan ya. Karena mungkin kita sudah lama nih tidak ngobrol-ngobrol atau cerita-cerita nih tentang kondisi sekolah atau anak muridnya ya. Gitu ya Bu Rian? Iya betul Pak, betul sekali Pak. Saya ingin sharing-sharing, saya ingin ngobrol Pak, biar saya lebih lega dalam ada solusi tentang permasalahan-permasalahan saya Pak. Oh kayak gitu. Ya, apa saya cocok Bu untuk hal itu? Cocok Pak, cocok sekali. Bu Rian, ya pertemuan kita mungkin tidak panjang banget gitu ya. Kita mungkin hanya sharing dan ngobrol. Kira-kira topik yang kita mau angkat ini, kira-kira permasalahannya atau yang mau kita obrolin ini tentang apa ya Bu Rian? Permasalahan di kelas Pak, di siswa saya di kelas tidak terlalu berat sekali Pak, tapi kalau misalkan permasalahan ini akan terjadi secara terus-menerus dan kontinu, itu akan menjadi kelas yang kurang kondusif Pak, seperti itu. Jadi saya ingin menceritakan, ingin sharing-sharing ke Bapak, biar ada solusi tentang permasalahan-permasalahan ini Pak.
Oh gitu. Iya iya. Gini, kalau boleh tahu nih ya, kalau boleh tahu kira-kira ya apa yang jenengan kepengen dapatkan nih dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang ingin saya dapatkan nanti saya akan menemukan ide-ide baru, Pak, sehingga nanti di pembelajaran saya, di kelas saya akan menjadi lebih baik lagi, lebih kondusif, serta anak-anak di kelas saya menjadi nyaman dan lebih senang dalam bertemu saya di dalam pembelajarannya, Pak. Oh begitu ya. Oke. Bu Rian, eh, boleh cerita nggak situasinya seperti apa kondisinya saat sekarang? Oke. Eh, ini beberapa kali saya jumpai di kelas-kelas saya, Bapak. Pasti saya menjumpai ada siswa yang tugasnya ketinggalan, Pak. Ketika saya tagih, ada alasan yaitu lupa. Seringkali itu lupa atau tugasnya ketinggalan. Jadi itu udah apa ya, membuat saya menjadi kok seperti itu kayak gitu. Kemudian kemarin baru terjadi, Pak. Ada siswa juga selain permasalahan masalah tugas juga siswa itu sempat video call di kelas, Pak. Ternyata dia main HP, dia menunduk. Oh, dia menunduk. Ternyata dia pegang-pegang HP dan malah sedang video call dengan temannya. Oh Begitu, begitu. Pak. Oke. Iya, itu Oke. situasi di kelas ya luar biasa memang setelah masa pandemi ini memang apa namanya pengaruh alat teknologi itu memang luar biasa ya. Eh, Iya, Bu, betul. kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut itu apa ya Bu kira-kira Bu? Kalau menurut saya itu hasil dari kita kemarin kan 2 tahun ini kan era pandemi ya, Pak. Nah, Di era pandemi ini kan anak itu hanya memegang HP atau belajar online. iya. Mungkin itu menjadi salah satu dampak pembelajaran online sehingga anak kita ini banyak yang kecanduan. Nama lainnya mungkin kecanduan gitu, Pak. Oh Jadi gitu sering ya. bermain HP, kemudian jadi kalau tanpa HP itu serasa lesu seperti itu. Begitu ya. Oke. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu jadi kurang fokus dalam mengerjakan tugas sehingga mungkin kalau kita di dalam pembelajaran matematika jadi hal yang mudah malah jadi sulit. Mungkin seperti itu ya, Oh Pak. gitu ya. Kebetulan jenengan guru matematika sih ya. Anggi. Iya, itu mungkin sekelumit cerita situasi ya yang terjadi di sekolah jenengan ya, di kelas jenengan ya. Bu, sebenarnya situasi yang ideal yang menurut jenengan itu yang jenengan inginkan itu yang seperti apa, Bu? Oke, situasi yang ideal yang saya inginkan adalah siswa-siswa itu fokus dalam pembelajaran, Fokus, kemudian ya. mereka itu akan aktif dalam pembelajaran, paling tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan juga mengeluarkan pendapat-pendapat ide-ide mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian kalau berkelompok berarti mereka harus sebaiknya mereka akan lebih berkolaborasi dengan temannya sehingga nanti akan muncul keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh anak dan tentunya juga ke profil pelajar Pancasila ya, Pak, yang Oh, berkarakter juga, nggih. iya. Kemudian mereka juga saling berkolaborasi dengan baik sehingga memunculkan keberanian untuk mereka mengungkapkan pendapat dan alhasil mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira nih faktor apa saja sih yang membuat hal itu bisa terwujud kira-kira apa, Bu? Kalau menurut jenengan? Oke. Kalau menurut saya yang pertama, mungkin sekolah nanti kita akan adakan sosialisasi tentang penggunaan HP di kelas. Sebenarnya HP juga mungkin nanti akan ada hanya ada guru-guru yang misalnya penting itu untuk dibutuhkan untuk pembelajaran. Tetapi kalau misalkan tidak digunakan untuk pembelajaran, kita akan sosialisasikan atau mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah ataupun dengan guru-guru yang lain agar kita harus menangani terkait masalah HP. Mungkin tidak boleh membawa HP, opsi yang pertama.
Yang kedua itu mungkin bisa kita menyediakan loker di kelas, Pak, sehingga nanti ketika saat jam pertama itu HP-nya sudah dimasukkan ke dalam loker. Yang kedua, saya sebagai guru mungkin saya seharusnya harus lebih konsisten atau lebih kontinu dalam mempersiapkan atau menyusun perangkat pembelajaran sehingga saya bisa menyusun pembelajaran yang lebih baik lagi, yang terorganisir dan tentunya ada asesmen sehingga saya bisa memantau perkembangan siswa. Dan sekarang di kurikulum Merdeka ini kan ada pembelajaran diferensiasi. Mungkin nanti saya akan lebih belajar lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak akan lebih nyaman dan belajar sesuai kebutuhan mereka dan saya mampu menggali potensi mereka sehingga menjadi lebih baik lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya. Kalau melihat kesibukan jenengan kali ya, itu kira-kira ada nggak sih kesempatan untuk melakukan hal positif itu, ini boleh dikatakan budaya positif kali ya, yang dilakukan di sekolah, betul gitu ya? Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih kesempatan jenengan untuk meluangkan waktu untuk mereka atau untuk sekolah jenengan? Ada, Pak. Saya harus bisa memanage waktu saya dengan baik. Mungkin tidak hanya di sekolah, nggih, Pak. Saya ya betul saya mempunyai kesibukan atau ada di lain bidang yaitu di kepramukaan. Kebetulan saya menjadi pengurus Porter cabang Banyumas. Kemudian saya juga tergabung di instruktur Banyumas Calakan kebetulan. Tapi saya mempunyai komitmen bahwa saya harus bisa membagi waktu saya dengan baik dan harus menjalankan bersama-sama beriringan sehingga nanti akan tercapai pembelajaran yang saya inginkan seperti itu, Pak. Oh iya, oke. Dalam hal ini itu posisi ideal ya. Kalau misalnya ada skala ya, ini skala 1 sampai 10, kira-kira posisi sekarang itu kalau jenengan menilai itu sekitar berapa tuh nilainya? Masih di posisi 7 mungkin, Pak. Masih di posisi 7 ya. Kalau harapan jenengan maunya seperti apa, Bu? Harapan saya ingin ke 10, Pak, tentunya. Mungkin kalau misalkan tidak ke 10 ya 9, seperti itu. Oh, ya luar biasa. Iya, iya. Bu Rian, nih jenengan akan berjalan itu di tempatnya jenengan ya. Kira-kira kekuatan untuk mencapai itu siapa saja tuh pendukung-pendukungnya kira-kira? Ya, yang pertama adalah diri pribadi saya, Pak. Tentunya saya harus mempunyai komitmen yang kuat, kemudian motivasi yang besar untuk bisa menjalankan itu. Dan tentunya juga skala prioritas juga, Pak. Mungkin misalnya di sekolah, saya akan memprioritaskan sekolah saya, seperti itu, Pak. Di pembelajaran saya. Kemudian nanti akan berjalan beriringan untuk membagi waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang mendukung yang lain selain diri saya, yang kedua adalah dari keluarga saya. Itu juga motivasi saya untuk menjadi lebih berkembang dan saya menjadi lebih berpotensi lagi. Yang ketiga adalah dukungan dari kepala sekolah, pimpinan, atasan langsung saya, dan juga rekan-rekan saya di sekolah maupun di luar sekolah tentunya, Pak, yang sangat mendukung. Saya butuh dukungan-dukungan mereka dan tentunya siswa saya juga, Pak. Karena ketika saya mengajar, kalau tidak dapat dukungan dengan siswa itu seperti satu arah. Harusnya ketika mengajar kita harus terjadi dua arah, betul tidak, Pak? Ya, luar biasa itu. Bu, dengan kesibukan jenengan tadi ya, jadi instruktur dan sebagainya ya, kemudian jenengan sering dengan kegiatan yang ada, kemudian kepengen nih yang kegiatan di kelasnya jenengan ini sukses juga. Kira-kira ada nggak sih hambatan atau gangguan yang untuk istilahnya menghalangi nih tujuan jenengan untuk mencapai hal tersebut?
Ada Pak, hambatan-hambatan mungkin juga yang pertama terkadang ketika saya sudah menyusun suatu pembelajaran, terkadang hambatannya waktu juga kadang mungkin saya harus belajar lagi dalam mengatur waktu, apalagi ketika di kurikulum Merdeka, pembelajaran diferensiasi itu memerlukan waktu yang luas Pak. Saya seringkali kesulitan ketika nanti kita kan harus tahu kebutuhan siswa dulu, kemudian harus ada tes diagnostik, kemudian ada pembelajaran yang berkolaborasi, kemudian nanti kita juga harus ada asesmen, itu juga menjadi salah satu hambatan. Tapi walaupun seperti itu, juga saya akan berusaha untuk bisa mencapainya. Dan hambatan yang lain mungkin bisa dengan sarana dan prasarana, Pak. Terkadang ada kelas yang LCD-nya tidak berfungsi, sehingga saya juga ketika saya pengen menggunakan PowerPoint itu tidak bisa saya laksanakan ketika tidak ada dukungan sarana dan prasarana. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya. Berarti kalau solusinya gimana kalau misalnya harus menggunakan perangkat yang ada? Kira-kira jenengan bisa nggak mencarikan solusinya? Gambaran jenengan. Ketika tidak ada PowerPoint atau gimana, Pak? Iya, betul. Ketika tidak ada PowerPoint, apa yang bisa jenengan lakukan? Oke, yang saya lakukan nanti yang pertama saya akan memberikan ice breaking dulu, Pak. Mungkin saya akan menyusun pembelajaran, saya mempunyai 2 opsi mungkin ya, Pak. Yang pertama adalah menggunakan digital, yang kedua menggunakan manual. Yang manual, yang pertama saya akan melakukan ice breaking agar bisa pertama menggugah semangat mereka untuk belajar di pembelajaran saya agar lebih semangat dulu, agar lebih semangat lagi. Yang kedua, saya akan mengemas pembelajaran dengan games atau mungkin dengan menggunakan kertas manila atau kertas yang lainnya. Tapi saya akan mengemas itu secara berkelompok dan mungkin bisa moving seperti itu, Pak. Iya, oh begitu ya. Berarti tanpa apa namanya istilahnya, kalau misalnya tidak ada LCD, ya bisa digunakan perangkat lain, begitu kan ya? Dalam artian begitu. Iya, betul, Pak. Bu Rian, ya. Kira-kira ya, apa yang harus jenengan jenengan persiapkan untuk memastikan hal itu bisa berjalan, Bu, kira-kira? Oke, yang harus saya pastikan, yang pertama adalah kebutuhan siswa, Bapak. Saya harus tahu karakter dan kebutuhan siswa saya, sehingga saya nantinya bisa menyusun pembelajaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, saya harus memastikan sarana dan prasarana di sekolah saya bisa digunakan dengan baik, sehingga nanti saya bisa sukses dalam melaksanakan pembelajaran dan tanpa halangan suatu apa. Luar biasa. Iya. Ini pembelajarannya, jenengan punya skala prioritas ya mungkin ya. Apa yang kepengen jenengan prioritaskan untuk waktu yang pokoknya istilahnya adalah apa yang pengen jenengan prioritaskan? Yang ingin saya prioritaskan adalah saya mampu menggali potensi anak sehingga nantinya mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka dan mencapai prestasi mereka dan tentunya yang berkarakter, Pak. Oh iya. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu, untuk itu, Bu? Mungkin tidak singkat ya, Pak. Mungkin itu butuh proses, tetapi saya akan mulai dari sekarang untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mengembangkan potensi siswa-siswa saya. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya pembicaraan kita dari awal sampai terakhir ini udah luar biasa loh, Bu Rian. Ya, ternyata jawaban itu ada di jenengan sendiri loh, Bu. Ya, saya memperhatikan dari mulai awal. Ternyata tanpa saya pun, insya Allah jenengan bisa membangun itu semua, ya kan?
menjadikan pembelajaran yang efektif, efisien di kelas, kemudian dengan gangguan-gangguan pun jenengan bisa mengatasi itu semua, ya kan? Betul ya, Bu Rian? Nah, itu juga berkat bantuan Bapak, Pak. Terima kasih sekali, Pak. Ya, Bu, kira-kira ya, komitmennya panjenengan dengan rencana yang akan jenengan laksanakan bagaimana, Bu? Komitmen saya harus continue secara terus-menerus, harus selalu belajar, dan harus selalu berusaha semaksimal mungkin menjadi pendidik atau pengajar yang baik untuk siswa-siswa saya, dan tentunya saya harus terus mengembangkan diri agar menjadi lebih baik lagi. Oh, begitu ya. Jadi tidak jenengan sendiri ya berjalan itu ya, mungkin akan bisa dibantu oleh yang lain gitu ya. Oh iya. Pihak harus saling membantu, Pak, agar Baik. bisa tercapai. Oh iya, Bu Rian, mungkin di penghujung kita ini dari ngobrol dari awal tadi ya, saya mau tahu nih cerita selanjutnya. Saya tunggu nih aksinya. Kemudian kapan-kapan kita ngobrol lagi untuk apa namanya, saya diceritain nih dari rencana jenengan, kemudian solusi yang sudah jenengan dapatkan, saya diceritain itu, gitu Bu Rian. Siap, Pak. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Saya sangat terbantu sekali sehingga saya mampu memecahkan solusi dari permasalahan-permasalahan saya. Terima kasih, Pak Uci. Oke, sama-sama. Saya mohon izin Bu Rian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Halo Bu Titi. Alhamdulillah, luar biasa ini. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, terima kasih. Iya. Coaching yang sangat menarik ya. Pak Uci, selamat sudah bisa menjadi coach yang baik untuk Ibu Rian, dan Ibu Rian juga sudah bersedia membuka diri untuk menemukan solusi-solusi yang ternyata ada di Bu Rian sendiri. Tadi saya sudah mengikuti perjalanan coaching oleh coach Pak Uci kayak gitu ya. Sudah mengalir dengan baik sesuai dengan tahap-tahapannya, dan Pak Suci tadi udah kan yang mau dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot ya. Dan alhamdulillah semua pertanyaan yang dikeluarkan oleh Pak Uci ya itu sudah mengena ke sasaran, dan alhamdulillah Bu Rian juga sudah mendapatkan solusinya. Ini Pak Uci kan ini udah bagus lah ya, udah bagus gitu. Kemungkinan ada kompetensi lagi yang ingin Pak Uci kembangkan di masa yang ke depan lah, mungkin kalau misalnya ada coaching lagi kayak gitu. Mungkin saya harus lebih banyak belajar ya dari teman-teman semua gitu ya, karena tidak terbatas ini saja, mungkin suatu saat diberikan kesempatan untuk supervisi akademik dan sebagainya. Itu yang kepengen saya kembangkan, seperti itu, bisa mengembangkan baik di teman sejawat atau dengan murid-muridnya saya dengan permasalahannya yang ada gitu. Tetapi permasalahan itu mereka yang punya, dan mereka kita gali, dan mereka yang bisa paham atau mencarikan solusinya sendiri. Itu ya, Bu, rencananya. Bagus itu. Kapan kita ketemu lagi biar kita nanti ngobrol lagi tentang coaching. Baik, ya, insya Allah Bu, kapan-kapan. Cukup ya Pak Uci, terima kasih sudah diberi kesempatan saya mengamati kegiatan Pak Uci dan Bu Rian. Terima kasih Bu Titi untuk pengamatannya hari ini. Terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Uci, Bu Titi. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rian. Pak Uci sedang sibuk atau tidak, Pak? Minta waktunya sebentar, nggih. Insya Allah enggak, Bu. Ada apa ya, Bu Rian? Pak Uci, saya ingin sedikit coaching dengan Bu Titi.
Mohon izin Pak Uci jadi pengamat nggih. Hah? Saya jadi pengamat. Sebuah luar biasa. Nggih, monggo Bu, sebuah kehormatan kalau bisa saya menghadirkan di ruang virtual ini buat panjenengan semua. Nggih. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Nanti ya insya Allah saya akan bantu. Kira-kira kompetensi yang mau jenengan kembangkan apa ya Bu Rian dengan coaching ini bersama Bu Titik ya? Apa masalah presentnya atau masalah mendengarkan aktif atau mengajukan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching ini? Oke. Saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, sehingga nanti bisa sharing tentang pengalamannya Bu Titi seperti itu Pak dengan saya. Oh ya, monggo. Insyaallah saya siap membantu. Nggih, monggo silakan. Oke, monggo mari Pak ke kelas saya nggih. Terima kasih Pak Uci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Rian. Bu Rian sehat? Sehat. Bu Titi bagaimana kabarnya? Ini agak-agak mendung nih. Lagi banyak tugas, banyak kegiatan. Saya dikejar-kejar deadline nih Bu Rian. Oh iya Ibu. Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Saya ingin melakukan coaching dengan Bu Titi. Ada waktu Ibu? Ya, Bu Titi, kira-kira sekarang ada permasalahan yang dihadapi atau tidak, Bu? Halo, Bu Titi? Halo? Bu Titi, sepertinya kendala. Iya nih Bu Rian. Lagi padat banget kegiatan sekolah. Terdengar suaranya Bu Rian? Iya, terdengar Ibu. Iya, ini putus-putus soalnya. Di sekolah ini lagi banyak kegiatan saya Bu Rian. Selain kita kan tahu sendiri, guru penggerak tugasnya kejar-kejaran ya, kayak kereta api, ini gerbongnya gandeng terus kegiatannya kan juga banyak, kayak gitu ya, belajar mandiri juga, dengan teman juga. Terus yang kedua itu, kalau pembelajaran mestilah ya, otomatis pembelajaran juga harus disiapkan. Terus yang ini berikutnya, sekolah saya itu punya hajat besar yang luar biasa ini. Yang pertama, besok itu deadline akreditasi Bu Rian, tanggal 20 Oktober. Terus ada kegiatan open house sebelumnya. Kan tahu sendiri, sekolah swasta. Jadi kita itu belum sih PPDB ya, tapi kita itu ingin mencari murid dari awal kayak gitu. Jadi salah satu kegiatannya adalah mengenalkan kegiatan open house, kegiatan Al-Irsyad 1 itu ke calon-calon murid SD kayak gitu. Jadi kita membuat kegiatan open house. Nah, caranya itu kan ada mengundang TK, lomba-lomba, terusan lomba orang tua, terus ada lomba siswa TK, ada lagi jalan sehat mendatangkan ribuan wali murid. Sementara yang paling dekat itu besok tanggal 10 Oktober itu kita mau mengundang tokoh seorang penulis. Sementara kan itu adalah memang cita-cita saya, kepingin membuat buku di sekolah ini, antologi cerpen kayak gitu. Jadi benar-benar kejar-kejaran ini kegiatannya, semuanya harus dikerjakan, sana sini bertanya, sana sini nagih, dan sana sini juga menuntut saya untuk bergerak, sampai guru bergerak terus gitu, saya lah sampai dicatnya sama teman-teman. Itu Bu Rian, jadi ini saya pengen Bu Rian bisa kasih solusi lah ya. Baik Bu, menurut Ibu faktor-faktor yang membuat semuanya itu terjadi apa Ibu? Ya, satu itu karena apa ya, kegiatannya
ada yang berbarengan, ada yang deadline-nya itu mepet-mepet kayak gitu, tanggal 11, tanggal 20, terus guru penggerakan juga jalan terus, sementara pembelajaran juga banyak. Jadinya semua tuh harus dikejar, waktunya kan 24 jam, nggak lebih itu. Aduh, kalau udah sore seperti ini rasanya ini belum, aduh ini belum. Ya, saya ini banyak yang agak dikhawatirkan dari kegiatan ini ya. Baik Ibu, kemudian menurut Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi itu semuanya Ibu? Iya, ini mulai sih saya kerjakan satu persatu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar lah ya. Karena semuanya itu harus terlaksana semua dan hasilnya kan harus bagus. Malulah kalau misalnya kita itu nggak berhasil kayak gitu ya. Nah ini kan saya nggak kerja sendiri sih Bu Rian, jadi ada beberapa teman yang jadi tim ya. Saya mengundang tokoh, kemarin saya minta tolong sama Ustadzah Latri teman saya untuk menghubungi ini apa narasumbernya biar nanti menyampaikannya apa kayak gitu. Terus kita kan anak-anak banyak kayak gitu ya, jadi harus bisa mewadahi semuanya. Jangan sampai anak-anak ada yang terlewat untuk diadakan latihan penulis ini. Itu yang terdekat. Terusan yang selanjutnya kan open house itu tanggal 15 sama ini ya, kita lagi saya kan di bagian sponsor sama hadiah, jadinya kita itu keluar sekolah untuk mencari dukungan dana kepada ada perusahaan, ada bank, ada juga wali murid yang memang kaya dan memang ingin berinvestasi di kegiatan open house ini. Nah, terus untuk yang guru penggerak, yaitu saya teman-teman banyak tuh yang baik hati saling membantu ya, seperti Bu Dian sama Pak Uci ini membantu saya untuk kegiatannya bisa sukses bersama gitu Bu Rian. Oke, Bu, saya menangkap permasalahan Ibu yaitu banyaknya kegiatan sehingga Ibu dikejar-kejar deadline seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu Titi, situasi apa yang Ibu inginkan sekarang ini, Bu? Situasinya pingin rebahan. Pingin apa ya? Satu persatu selesai. Ada yang ngomongin ini beres kayak gitu. Pingin banget seperti itu. Sementara kan proses belum. Kalau penggerak sih asik sih kayaknya Bu. Ini jadi tambah ilmu kayak gitu ya. Situasinya udah mendukung banget lah nih. Ini yang apa? Akreditasi itu yang agak deg-deg plus gitu ya. Kita kan mau nanti nilainya biar A kayak gitu, akreditasinya A. Sekolah swasta kan kalau nggak A, nggak bagus kayak gitu nanti kurang dipercaya sama masyarakat. Jadi situasinya pengen kita semua sudah upload, nanti tiba-tiba ada informasi nggak perlu visitasi, nanti langsung keluar nilainya A kayak gitu, dan kita akan bersorak-sorai gitu. Terus untuk yang open house ini sih OTW ya, teman-teman juga sedang bergerak kayak gitu. Kita pingin semua kegiatannya sukses ya, listriknya nyala, terus kegiatannya lancar, anak-anak banyak yang mendaftar sekolah di SD 1 ya gitu. Oke, baik Ibu, betul sekali Ibu, betul sekali, saya setuju sekali. Kemudian apa yang bisa membuat Ibu mewujudkan keinginan Ibu yang tadi itu, Bu? Oh iya, saya termasuk orang yang apa ya, boleh sih mengatakan diri ini orang yang bertanggung jawab kayak gitu ya. Kalau misalnya kita udah diberi tugas, misalnya pun kita harus berdarah-darah gitu, bukan sih ya, maksudnya kita perjuangkan sampai
semaksimal mungkin kayak gitu. Saya orangnya insya Allah bertanggung jawab. Yang kedua, saya punya teman yang diajak kerjasama untuk kegiatan ini, berkolaborasi dengan teman. Kita kan ada tim, makanya kita komunikasi, terus checklist ya. Kita ini udah belum, yang ini udah belum. Jadi kita saling memantau, saling mengingatkan. Yuk, yang ini belum kita kerjakan. Akreditasi ini lumayan, walaupun sebetulnya semuanya udah kita laksanakan ya. Kadang ada saja yang namanya form ini ternyata belum punya yang sesuai dengan kemauan asesornya ya. Jadi kepinginnya semuanya bisa mengumpulkan tepat waktu dan beres kayak gitu. Ya nggak Bu Rian? Betul sekali Bu. Saya sangat setuju. Kemudian untuk bisa melakukan yang tadi Ibu katakan, apa yang harus Ibu siapkan? Atau apa yang gagasan Ibu, apa untuk ke depan? Untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang banyak itu, Bu. Ini saya punya catatan kecil, ya. Satu komitmen untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin, lengkap mungkin kayak gitu ya. Kemudian tuh saya punya catatan deadline kayak gitu. Yang ini harus selesai kapan, timetable gitulah Bu. Biar tidak terlewat semua yang harus saya kerjakan. Itu dikasih tanda ya. Kita gunakan skala prioritas, yang mana dulu yang mau dikerjakan, terus yang harus selesai mana dulu. Itu adalah skala prioritas. Yang kemudian itu saya cari dukungan yang bisa bantu, ada teman, ada keluarga. Anakku tak berdayakan. Hei ini Mbak, tolong ini kayak gitu. Yang bisa dikerjakan sama anak saya ya senang semua mendukung lah ya. Kolaborasi Bu dengan semua pihak yang bisa mendukung. Ya dengan teman, dengan pimpinan. Kalau misalnya ada yang bisa ditawar ini saya bisanya besok kayak gitu. Oh ya, nggak apa-apa kayak gitu. Alhamdulillah semuanya mendukung. Gitu. Baik Ibu, bagus sekali Ibu. Tadi Ibu berarti ada skala prioritas, betul ya Bu ya? Iya. Oke. Nah menurut Ibu sekarang Ibu di level berapa Ibu ketika ada skala 1 sampai 10? Sekarang Ibu berada di level berapa? Ini udah mendekati kegiatan berakhir sih ya. Jadi mungkin saya sudah di level 8 Bu Rian. 2 langkah lagi, 2 level lagi harus saya perjuangkan biar maksimal lah ya. Itu kan target ya, namanya nilai 10 itu kan target. Kalaupun misalnya kurang-kurang dikit ya di 95 apa 98 itu sih harapannya. Oke. Berarti Ibu tadi mengatakan bahwa sekarang sedang di level 8, kemudian akan menuju ke level 10 ya Bu, betul ya? Iya. Terus ketika Ibu sekarang di level 8 dan akan menuju ke level 10, menurut Ibu siapa saja yang perlu dimintai dukungan untuk bisa semuanya berjalan dengan baik dan bisa tercapai tujuan Ibu itu ke level 10? Oh iya. Jadi itu untuk dukungan yang pertama dari tim ya. Kita kan punya tim, teman-teman yang ada di tim akreditasi, saya standar proses kayak gitu. Kita ada orang bersepuluh Bu. SDM-nya lumayan banyak sih ya. Jadi bersepuluh. Jadi ada yang bertanggung jawab di level 1, level 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang ngumpulin, ada yang checklist kayak gitu. Jadi kita kolaborasi, dukungan dari teman yang pertama. Terus dukungan dari orang tua, ini kan yang masalah open house gitu ya, sama dukungan pihak luar, orang-orang yang punya andil di dalam pendidikan kayak gitu, stakeholder lah ya. Itu karena kita cari dana kayak gitu, stakeholder yang mempercayakan uangnya dikelola oleh Al-Irsyad itu kita butuh dukungannya. Setelah itu ya dukungan dari keluarga, itu
Itu sih utama menurut saya. Jadi semuanya harus mendukung dan alhamdulillah sih perjalanan ini didukung sekali oleh mereka-mereka. Oke, baik Ibu. Berarti semua pihak itu saling mendukung ya Bu ya untuk bisa tercapai tujuan Ibu ini ya. Iya. Oke. Iya, betul sekali. Iya. Ibu, Ibu akan melaksanakan mulai kapan Bu? Ke level 10 itu Bu. Ya, segera sih. Ini masih berjalan. Ini proses yang belum berhenti sampai nanti kena deadline kayak gitu ya. Jadi semuanya masih diusahakan biar nanti semuanya memenuhi tugas 100%. Untuk guru penggerak kan nanti sampai Desember itu obornya itu harus menyala terus tuh ya. Untuk open house semoga berakhir di 16 Oktober itu kan selesai. Ya mengundang tokohnya besok kan baru mengundang tokohnya tanggal 11, nanti proses pembuatan bukunya sampai akhir semester, terus akreditasi ya sampai 20. Ya begitu Bu, kita jalani step by step-nya Bu Bibe lah pokoknya. One by one, semoga bisa semuanya berjalan lancar, semuanya selesai. Mohon doanya ya Bu Dian. Ya baik Ibu. Bu Titi sangat luar biasa sekali Bu. Sebenarnya Ibu itu sudah bisa memecahkan permasalahan Ibu sendiri loh Bu. Alhamdulillah. Ibu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Saya sangat mendukung Ibu. Dan itu luar biasa, cemerlang Bu. Dan Masya Allah. salut sekali kegiatan Ibu banyak. Dan semoga Ibu selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Untuk bisa menjalankan semua kegiatan-kegiatan Ibu. Baik. Bu Titik, sesi coaching pada siang hari ini cukup sekian. Apa yang Ibu rasakan setelah kita melaksanakan coaching, Bu? Iya, alhamdulillah saya senang sekali bisa ngobrol dengan Bu Rian. Terima kasih Bu Rian sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ada sedikit yang bisa saya bagi dan senang gitu ya, bisa berbagi dan alhamdulillah saya menemukan solusi atas semua permasalahan yang ada. Alhamdulillah jadi sedikit mengurangi beban lah ya. Maaf ya Bu, dari tadi ngomong terus saya, tapi alhamdulillah ini ada yang tercerahkan lah. Terima kasih Bu Rian, mohon doanya untuk langkah ke depan. Sama-sama Ibu, sama-sama Ibu Titi. Ya. Inspirasi, semoga nanti Ibu lebih semakin sukses. Amin. Ya, terima kasih Bu Dian. Oke, mari Bu, saya kebetulan ini ada kelas, saya ke kelas dulu nggih Bu. Oh iya, silakan Bu. Makasih, mengganggu. Oke, terima kasih Bu Ci. Terima kasih Bu Ci. Halo, assalamualaikum Pak Uci. Luar biasa banget ini. Waalaikumsalam. Percakapan ringan, ngobrol-ngobrol ringan, tetapi berbobot luar biasa. Ini kalau saya mengamati dengan percakapan panjenengan berdua tadi, memang bagus sekali untuk coachingnya ya. Terlepas dari Bu Rian ini ada penilaian tentang asumsi ya, penilaian dan asumsi yang yang negatif dan sebagainya. Intinya membangun permasalahan dengan mencari permasalahan yang ada di Bu Titi, dan Bu Titi menemukan solusinya itu sendiri, yaitu udah luar biasa. Kemudian kalau saya memperhatikan tahapan-tahapan coachingnya ya dari awal ya, mungkin dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tadi tanggung jawabnya, menuntut tanggung jawab nih dari Bu Titi seperti apa ya, akan melakukan hal dalam waktu yang dekat kan, itu sudah terlalui dengan baik. Mungkin dari pengamatan saya seperti itu ya, karena pada sesi ini saya juga melihat adanya kemitraan ya. Jadi ngobrolnya ngobrol santai, bukan
seperti apa ya, supervisi ya Bu, supervisi akademik gitu enggak juga ya, tapi lebih ke teman begitu loh ya, mitra mitra jadi temannya sendiri begitu. Nah itu mungkin dari saya, pengamatan saya, mohon maaf kalau ada yang kurang ya, terima kasih banyak ini. Begitu Bu Rian. Baik, terima kasih banyak Pak Uci. Terima kasih sudah mengamati untuk sesi coaching tadi yang saya lakukan dengan Bu Titi. Terima kasih banyak Pak Uci. Terima kasih atas. Sama-sama. Mohon maaf sekali sudah mengganggu atau menyita banyak waktu Pak Uci untuk menyaksikan coaching saya dengan Bu Titi. Enggak. Oh, gitu. Yeah. Assalamualaikum Bu Rian. Waalaikumsalam Bu Titi. Sore-sore begini lagi ngapa Bu Rian? Ini Bu lagi ada kegiatan saya di Bumi Perkemahan Batu Raden. Masya Allah, bukan malam Jumat, bukan malam Sabtu, bukan malam Minggu, ada pramuka ini Bu Rian. Iya, kebetulan lagi ada lomba tingkat 3 Bu, tingkat quarter cabang dari tanggal 3 sampai 6. Masya Allah, selalu berproses ya, kegiatannya banyak, mencetak generasi muda yang unggul nih. Ngapunten Bu Rian, ini saya mau nyaru. Mohon bantuannya Bu Rian, ini saya mau melakukan coaching dengan Pak Uci. Bu Rian, saya minta tolong untuk menjadi pengamat di kegiatan coaching saya. Apakah Bu Rian berkenan? Wah, tidak salah Bu, pilih sebagai pengamat. Tidaklah, Bu Rian kan ini sosok yang sangat baik untuk dijadikan tempat curhat juga, terusan bisa memberikan arahan lah tentunya kepada kita gitu ya Bu Rian. Baik Bu, saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk mengamati proses coaching dari Ibu Titi. Oke, baik Bu, saya bersedia. Terima kasih sebelumnya Bu Rian. Oke, terima kasih kembali Bu Titi. Silahkan untuk melakukan coaching ya. Oh iya. Ini mohon arahan nanti Bu Rian, saya akan menyampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Uci. Apakah saya sudah sampai di tahap itu dalam kegiatan coach saya nanti begitu. Oke, baik Bu. Berarti kompetensi inti yang Ibu akan capai yaitu pertanyaan-pertanyaan bobot, nggih? Nggih, Ibu. Iya. Ini maaf ya Bu, lagi belajar ini soalnya. Nggih, Bu. Monggo. Nggih, matur nuwun. Langsung ya. Assalamualaikum Pak Uci. Waalaikumsalam Bu Titi. Oh ya, maaf ini kemarin WA saya ini kemarin lagi sibuk. Alhamdulillah ini sudah agak di sela-sela tugas saya sudah bisa memberikan waktulah buat Pak Uci. Katanya ada yang mau disampaikan Pak Uci. Alhamdulillah, terima kasih Bu untuk pertemuan ini, sangat luar biasa. Saya itu udah lama sebenarnya kepengen cerita-cerita dengan Bu Titik dengan sekelumit yang masalah yang ada di saya Bu. Oh, masalah. Oh iya, Pak Uci punya masalah nih. Kirain senyum-senyum, orangnya bahagia terus, gitu kayak orang nggak ada masalah. Ya memang harus menghadapinya, kayaknya apalagi yang harus saya lakukan gitu ya. Iya. Oke, kira-kira apa nih yang akan kita capai nanti setelah kegiatan obrolan kita hari ini kayak gitu, Pak Uci pingin seperti apa? Ada permasalahan di saya yang pengen saya ceritakan ya Bu, sebelum yang tujuan saya gitu ya. Ini kesulitannya saya membagi waktu untuk kondisi di mana kita atau saya ini diminta atau ditugaskan dengan berbagai tugasnya, selain sebagai guru juga sebagai
tugas tambahannya itu di kesiswaan, kemudian ada kegiatan dinas, ya, kegiatan dinas yang memang harus kami laksanakan ya untuk kegiatan dalam waktu mendekat ini, yaitu kegiatan pendampingan untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan ANBK seperti itu. Nah, kebetulan kemarin itu sudah terlaksana yang untuk SMP ya. Nah, sekarang tinggal apa namanya yang untuk SD nih ya. SD akan melaksanakan itu juga. Lah, berkaitan dengan itu kayaknya saya itu ruwet sekali nih membagi waktunya seperti apa. Padahal ada lagi kegiatan yang lain nih seperti kita nih ya kegiatan CGP. Masya Ya, Allah. yang memang harus kadang itu sudah dihadang dengan dudet nah gitu ya kan ya itu Betul sekali. ya walaupun menyenangkan ya karena dapat sesuatu hal yang baru Bu. Itu saya sangat suka sekali ini dengan kegiatan apa namanya dengan ilmu yang baru seperti itu. Cuman kegiatan yang lain kan memang tugas saya yaitu yang pertama yaitu di kelas ya yang mendampingi anak-anak itu. Begini, itu masalahnya saya adalah waktunya, bagaimana ini apa namanya mengatur waktu untuk kondisi di mana saya harus disibukkan selain di luar kelas seperti itu. Luar biasa ya Pak Uci, kegiatannya banyak sekali, kegiatan sekolah di luar juga. Tapi tadi saya itu dengar Pak Uci kan guru SMP ya. Betul, betul. Iya, tapi kok itu tadi apa mendampingi juga untuk yang SD? Ya, kebetulan kami diminta di dinas itu sebagai tim teknis, Bu. Gitu. Jadi kami untuk monef ya, untuk sekolah-sekolah yang memang harus kami dampingi, terutama di masalah teknisnya, terkendala teknisnya. Jadi kadang ada beberapa sekolah yang menginduk ke SMP. Kemudian masalahnya kan di sana itu kan ada masalah teknis ya, baik yang menggunakan sistem online, kemudian yang semi online, maka kami perlu bantu mereka itu yang diamanatkan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Masya Allah, keren sekali ini. Hanya orang-orang yang hebat yang ditunjuk untuk kegiatan seperti itu, Pak Uci. Nah, mau tanya nih, kesempatan ini kan tentu nggak akan Pak Uci apa ya lalui begitu saja. Tentunya akan ada usaha-usaha lah ya untuk melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Kira-kira apa nih kekuatan yang Pak Uci punya? Saya itu punya kekuatan, yaitu semangat, Bu. Masya Allah, ini modalnya ini Pak Uci. Cuman memang proses itu kan berjalan terus ya. Maksudnya kita harus permasalahan di sekolah karena tugas utama kita adalah mengajar di kelas. Betul. Ya, tetapi terkadang masalah-masalahnya saya itu timbul lagi. Dikala saya harus ngajar, saya harus menyelesaikan masalah anak-anak di kelas. Contohnya ada yang berantem, ada yang perselisihan, ataupun misalnya contohnya lain lagi yaitu kalau terutama nih di hari Senin. Nah, di hari Senin itu habis libur mesti ini ya? Habis libur enggak pas selesai upacara, Bu. Habis upacara yang indisipliner ya, yang tidak taat atau itu harus kita selesaikan. Contohnya ada sepatu, kemudian topi yang macam-macam. Ya, seperti itu. Hari-hari penuh masalah ini Pak Uci sepertinya. Ya, cuman saya tuh memang waktunya gimana nih ngaturnya seperti itu loh, Bu. Itu yang jadi pokok atau topiknya saya ini. Oh iya, berarti mungkin perlu tahu juga nih selama ini yang dilakukan Pak Uci untuk membagi waktu kegiatan yang sebanyak itu seperti apa yang sudah dilakukan, Pak? Saya itu koordinasi dengan teman-teman, kemudian mencoba, Bu, untuk mencatat, ya, mencatat kegiatan-kegiatan yang ada, itu yang baru bisa saya lakukan.
Oh iya, mungkin sekarang bisa cari alternatif lain. Solusi apa yang kira-kira akan Pak Uci terapkan nih? Eh, saya selalu koordinasi nih dengan teman-teman ya. Koordinasi dengan teman-teman, kemudian bagaimana pengaturan waktu kalau misalnya saya itu di kelas, kemudian Ya. harus keluar kelas, kemudian pada saat itu juga harus ke dinas pendidikan untuk melaksanakan tugas yang di luar seperti itu. Jadi sepertinya saya memang harus butuh dukungan dari teman-teman yang lain ya, karena terus terang aja ya, saya tidak bisa nih dalam waktu bersamaan meninggalkan sekolah atau apa namanya dengan panggilan dinas seperti itu. Oh iya. Dari tadi kan ada yang bersamaan, tapi kan tetap mestinya ada yang perlu didahulukan, ada yang mungkin dilaksanakan nanti. Mungkin ada prioritasnya yang mana dulu yang mau Pak Uci lakukan? Kalau misalnya ada kasus kayak gitu, Pak Uci? Baik, saya mencoba begini. Kalau saya punya pendapat di saat ini obrolan kita ini, apa namanya? Saya lebih mementingkan untuk yang di kelas. Ya, yang mendampingi anak-anak di kelas itu prioritas saya. Karena apa namanya, kalau saya harus keluar, saya harus memberikan tugas yang betul-betul yang apa namanya, yang terstruktur, ya, tidak meninggalkan hanya asal tugas saja, seperti itu kira-kira. Kemudian kalau harus menyelesaikan yang di luar kelas, contohnya di bidang kesiswaan, ya maka sama tadi polanya. Saya harus meninggalkan kelas, kemudian meninggalkan tugas secara terstruktur, kemudian saya menyelesaikan masalah-masalah anak-anak tersebut. Iya, selama ini dukungan dari teman-teman seberapa besar dengan tugas Pak Uci yang sebanyak itu, menggunung itu Pak Uci? Ya, alhamdulillah ini teman-teman saya sangat mendukung Bu untuk proses ini, ya, apa namanya, baik di sekolah maupun di luar, mereka cukup apa namanya, sangat-sangat mendukung, ya. Alhamdulillah. Karena pas saya harus keluar dari sekolah ya saya harus izin dengan pimpinan, kemudian memberikan tugas ke guru piket seperti itu, sehingga mereka juga apa namanya, tidak beranggapan negatif. Oh iya. Selama ini dukungan kepala sekolah bagaimana Pak Uci? Dukungan kepala sekolah itu luar biasa, ya, mengizinkan. Cuman biasanya terkadang itu kan apa namanya, saya hanya pamit dengan kepala sekolah sama guru piket, sedangkan teman-teman yang lain itu enggak saya pamitin, sehingga memang kadang itu memang ada nih ya teman-teman yang di luar itu ya, keluar lagi nih, keluar sekolah lagi nih, proyek lagi begitu. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang seperti itu, langkah apa nih yang diambil oleh Pak Uci? Saya mencoba, Bu, apa namanya, mendekatkan mereka, ya istilahnya komunikasi ya, paling ya komunikasi ke mereka bahwa saya punya tugas di luar sekolah begitu. Kemudian tugas-tugas di kelas tidak saya abaikan. Kemudian nanti kalau misalnya ada permasalahan di anak-anak di sekolah, ya saya punya partner. Itu paling untuk yang teman-teman yang memang apa namanya sedikit ya bukan gangguan atau hambatan, tidak. Cuman kan kadang ada yang sedikit berpikir agak miring begitu loh ya. Kan biasanya ada saja kan ya. Betul. Gitu. Tidak semua orang suka dengan kita, dan kita tidak bisa menolong mereka gitu ya. Iya. Rencana selanjutnya nih untuk Pak Uci bagaimana nih? Ada komitmen mungkin yang bisa dibangun untuk ke depan biar lebih sukses gitu, Pak Uci? Saya membangun komunikasi, itu yang harus saya lakukan pertama. Saya membangun komunikasi. Yang kemudian saya membuatkan catatan skala prioritas. Itu yang mana yang harus didulukan.
kadang itu sudah tercatat, malah ada perintah baru lagi ya Bu. Kadang kayak gitu. Belum selesai satu tumbuh lagi. Nah ya Malah makanya. tumbuhnya lebih banyak. Nah itu kadang harus menyelesaikan yang prioritas yang udah ada di catatan, malah ada yang harus didulukan dulu kayak gitulah. Dan itu urgent ya. Urgent sekali ya. Nah maka dari itu ada skala prioritas yang harus saya kerjakan, saya list, kemudian tadi yang pertama apa namanya, komunikasi dengan teman-teman, kemudian kolaborasi. Ya kolaborasi ya, maksudnya saya kan tidak sendiri juga nih, bisa titip tugas ke teman-teman itu. Jadi teman juga kan, kita kan punya bahan RPP ya, jadi teman pun bisa kita minta tolong itu. Kalau kita apa namanya, kalau saya ya untuk menjaga apa namanya komitmen bersama, kolaborasi dengan teman-teman seperti itu. Alhamdulillah ya, dikelilingi oleh orang-orang yang baik itu merupakan suatu anugerah ya Pak Uci ya. Insya Allah. Iya, betul. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Uci? Sepertinya Pak Uci ini udah menemukan solusinya sendiri ya. Dari sadar apa enggak nih? Saya itu dari tadi cerita, tapi kok malah saya yang jawab sendiri ya Bu. Iya, akhirnya keluar semua yang akan Pak Uci lakukan ya, membuat skala prioritas, terus berkolaborasi dengan teman, ya tentu itu menjadi rencana dan komitmen Pak Uci ke depan. Semoga bisa berjalan dengan baik dan semuanya berjalan lancar. Anak-anak senang belajar dengan Pak Uci, semuanya terlayani dengan baik, kegiatan lain juga bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Iya. Mungkin saya perlu ketemu lagi nih seminggu atau 10 hari lah ke depan. Mungkin Pak Uci sudah berubah dari sekarang yang punya masalah kayak gitu, barangkali nanti ngopi di mana gitu Pak Uci. Oh begitu. Siap. Oke, saya kepengen banget ini. Kapan-kapan insya Allah Bu, saya akan ceritakan dengan apa yang sudah saya lakukan nih, gitu loh ya. Dari obrolan-obrolan kita siang ini ya, sampai sekarang itu kemudian tercapai nggak sih, gitu ya. Kemudian yang tadi solusi-solusi tadi itu kira-kira memang betul-betul enggak, insya Allah saya akan cerita ke jenengan. Iya, pokoknya strict lah dengan tugas-tugas, terusan tadi udah di checklist kayak gitu. Insya Allah kalau semuanya step by step-nya dilaksanakan, insya Allah berhasil ya. Saya doakan Pak Uci ke depan lebih sukses. Amin. Ya, terima kasih Pak Uci. Oke, terima kasih Bu Titi untuk bantuannya, luar biasa panjenengan untuk memancing saya sehingga saya punya masalah kok saya yang bisa menemukan itu semua. Terima kasih, barakallah. Amin. Barakallah. Ya. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Uci. Alhamdulillah Ibu Rian. Ya. Mohon masukan Bu Rian untuk kegiatan coaching yang sudah saya lakukan. Baik Bu Titi, sangat baik sekali Bu, saya mengamati berdasarkan hasil coaching Ibu dengan Pak Uci, sangat baik sekali. Kemudian Ibu dan Bu Uci juga Pak Uci menjalin kemitraan yang baik, Bu Titi dengan Pak Uci. Kemudian percakapannya juga kreatif. Bu Titi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Uci bisa menemukan ide-ide baru, menemukan solusi dari permasalahannya Pak Uci. Dan Bu Titi mampu memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Coach Pak Uci. Oh iya. Sangat baik Bu. Semoga nanti ke depannya saya bisa mengamati coaching dari Ibu Titi lagi Bu, dan semoga semakin sukses. Ya, amin. Terima kasih. Insya Allah tanggal berapa ya? Hari Sabtu besok. Sabtu merah.
Tanggal 7 insya Allah, Bu Rian. Kita kan ketemu ya. Semoga ketemu di jarak, kita bisa ngobrol kembali untuk kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga sukses bersama ya. Bu Rian sudah saya repoti untuk melihat kegiatan coaching saya, meluangkan waktunya dan memberikan masukan. Insya Allah sangat berarti untuk saya ke depan agar lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Rian. Semoga kan juga ada pada Bu Rian sekeluarga. Terima kasih. Ibu, alur tirtanya sangat luar biasa. Bagus sekali. Amin. Ya. Sehat selalu dan semoga Ibu Titi semakin sukses. Amin. Amin, amin. Ini nginep Bu Rian di sana? Nginep Ibu dari hari Senin ini sampai besok. Wow, anak-anak gimana? Alhamdulillah sehat, cuma becek Bu karena terus-terusan jadinya ya seperti itu. Mohon doanya nih Bu. Oke. Ngomong-ngomong mandi nggak tuh? Biasanya pramuka kesulitan untuk mandi. Oke. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kita tutup ya kegiatan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya.